Tante Gendis. Tante, sebelum saya itu nyuruh ngapunten Tante, saya nyuruh ngapura sekali sama Tante Gendis. Kenapa saya itu sampai berbuat seperti itu Tante? Karena apa? Saya itu enggak mau Tante Gendis itu dibohongin sama diva palsu itu Tante. Makanya Tante itu saya meyakinkan Tante karena apa? Supaya Tante itu percaya sama saya Tante. Mbak Sukma yakin dengan tuduhan Mbak Sukma? Mbak Sukma ingat ya, Mbak Sukma tuh udah 2 kali bikin saya malu dengan nuduh Diva tuh yang macem-macem. Tadi aja di dalam saya maksa Diva untuk mengaku. Terus Tante Gendis gimana? Akhirnya Tante tahu mukanya Diva itu kayak apa Tante? Tante tahu akhirnya Tante gimana Tante? Ya aku sih nggak lihat. Tapi Mas Adi, manajernya Diva, itu dia bilang kalau itu Diva asli. Diva yang selalu dia temuin, yang dia manajerin selama ini. Masa Mas Adi mau bohong sama aku? Kan nggak mungkin. Enggak Tante, itu enggak mungkin Tante. Saya yakin Tante, sekali lagi saya bilang itu diva palsu Tante. Diva palsu udah. Nanti tak kabarin. Nanti saya info kapan ya. Pokoknya kamu harus perhatikan aksesoris dan bajunya Diva. Memang bener-bener enggak mungkin itu diva palsu Tante Gendis. Tante Gendis, Mas Fajar tuh bisa aja Tante. Dia tuh membayar orang untuk menjadi diva-divaan. Nggak mungkin Fajar tuh bohongin aku. Buat apa? Untungnya di mana dibohongin aku? Udah jelas-jelas Diva sama Centini itu beda Mbak Sukma. Mbak Sukma tuh nggak tahu gimana malunya saya waktu aku dulu ngelabrak Centini. Terus waktu kemarin kita suruh Diva itu nyanyi. Mbak Sukma kenapa tetap bersikukuh dengan dugaan Mbak Sukma ini? Maka dari itu kenapa saya itu nggak percaya dan saya tuh ngotot sama Tante Gendis karena apa? Diva itu diva palsu Tante. Dan saya pun juga nggak ngerti kenapa Mas Fajar itu sampai berbohong sampai seperti itu, saya juga nggak tahu Tante. Nah sekarang gini aja Tante Gendis, gimana kalau Diva di dalam itu kita interogasi aja? Nah dengan seperti itu kita pasti akan dapat jawabannya Tante. Pasti akan dapat jawabannya Tante. Gimana Tante? Bagus nggak ide saya? Ayo kalau gitu Tante Gendis kita interogasi aja Tante Diva Shalala sekarang. Kenapa perasaan Centini kosong banget ya Allah? Ya Allah, berikan petunjuk-Mu. Hamba butuh satu tanda saja untuk memantapkan hati ini. Apa ini memang benar pertanda dari Engkau ya Allah? Pertemukan aku dengan jodohku yang sebenarnya sekarang. Seenggaknya tunjukkan tandanya ya Allah. Berarti benar, koyoi cuma perasaan kalau Centini ae. Perasaan ini benar-benar membingungkan Centini. Aku nggak nyangka kalau kita bisa ketemu lagi di sini, Ten. Sentuh, apa jangan ya? Kamu jangan deket-deket sama dia. Tapi kan Mas Tejo sahabat Centini, Thomas. Mas Tejo tuh baik karo Centini. Mas Tejo tuh nggak pernah kurang ajar sama Centini, Mas. Mungkin Centini cuma terlalu cemburu karo Mas Fajar. Gara-gara ngelihat Mas Fajar mesra sama wanita lain. Dan perasaanku karo Mas Tejo mungkin cuma pelarian saja. Kayaknya beneran belum pada pulang ini. Waduh, gawat. Aku harus cari Centini sekarang juga. Daripada nunggu di sini. Oh alah, ibu telepon lagi. Jangan-jangan udah pada tahu aku nggak di balai desa. Ya Bu. Fajar, kamu ada di mana? Dari tadi Ibu nggak lihat kamu. Fajar lagi balik ke rumah, ada yang ketinggalan Bu. Ada yang ketinggalan? Apanya yang ketinggalan? Duh, mesti alasan ambil apa yo? Ibu kenapa toh ngubungin Fajar? Ada yang penting? Jar, Ibu cuma mau nanya sama kamu. Apa kamu sekarang bohongin dan nipu Ibu lagi? Nipu apa maksudnya Bu? Enggak, Fajar tidak menipu. Jangan-jangan Ibu sudah tahu soal Tata yang nyamar jadi diva. Jar, kamu cuma jawab pertanyaan Ibu. Apakah kamu bohongin dan nipu Ibu lagi kali ini? Bu ngomong apa toh? Nggak ngerti Fajar. Pokoknya ya Jar, kalau sampai kali ini kamu bohongin dan nipu Ibu lagi,
Ibu nggak akan pernah maafin kamu lagi. Ngerti? Aduh, gawat ini. Aku harus ke balai desa sekarang juga. Tapi bagaimana dengan lagu yang akan dinyanyikan Diva? Aku butuh Centini sekarang juga. Sekarang juga. Mudah-mudahan aja kali ini Mbak Sukma bener. Aku nggak bisa bayangin kalau kali ini aku salah lagi. Pasti Diva nggak mau nemuin aku lagi. Tante Gendis, wes salah tante. Pokoknya tante tuh ya percaya sama Sukma 1000%, 100% wes tante percaya. Saya gak akan mengecewakan tante Gendis. Tante Gendis, terima kasih banyak loh tante. Saya itu diperbolehkan masuk lagi ke sini tante. Aduh. Sekarang ya, siapa yang mau ngelarang ya, yang bisa ngelarang buat tante Gendis itu masukin saya ke sini, ya enggak? Makanya Mbak Sukma, setelah sekarang saya izinin Mbak Sukma masuk, sekarang Mbak Sukma sudah harus bisa menunjukkan kalau dugaan Mbak Sukma tentang Diva palsu itu benar. Beres tante Gendis, itu masalahnya sangat kecil sekali. Sukma bisa tangani. Tante Gendis gimana? Kalau kita tuh langsung interogasi aja ke dalam ya. Oh, nah, saya nggak ikutan. Saya nggak ikutan dalam hal ini, Mbak. Mbak urus aja sendiri. Nanti kalau saya ikut-ikutan dan ternyata salah, muka saya ini mau taruh di mana, Mas? Aduh, Mas Fajar kemana sih? Kok belum balik-balik juga? Mana tadi ngasih informasinya cuma sedikit. Aku kan bukan paranormal dan aku nggak tahu harus nyiapin apa aja. Gimana kalau acaranya udah dimulai terus Mas Fajar belum datang? Gawat iki. Gimana ya? Kalau misalnya saya langsung interogasi aja, saya langsung masuk, saya buka itu cadarnya, saya buka tutup mukanya, saya tarik aja. Saya yakin kok itu Diva yang asli itu adalah Centini. Itu tuh Diva palsu, asli Diva palsu. Sepertinya saya itu harus mencari rencana lain, harus pakai rencana lain. Ya, tetapi kan Sis, kamu itu harus ikutin apa kata saya, ngerti gak? Kalau kamu nggak mau dipecat Pak Kades, ngerti? iya deh ya, saya laksanakan. Nyuwun sewu Mbak Diva, disuruh siap-siap sekarang di dekat gudang belakang. Kok di gudang ya? Iya, soalnya perintahnya memang begitu. Kok disuruh siap-siapnya di belakang gudang sih? Kayaknya ada yang aneh deh ini. Aku yakin diva-divaan ini bakal masuk ke dalam perangkapku. Ngapain sih Topan? Pak, kita pulang aja yuk. Loh, kok mulai toh, Jo? Kok lagi seru-serunya gini kok malah mulai loh? Ini takbiran itu setahun sekali loh, Jo. Ya udah, kalau Pak Ogiun mau lanjutin aja. Saya pulang, Pak. Mau saya temenin ya? Yalah, ya nggak bisa begitu toh, Jo. Hah? Aku ini kan teman sejatimu. Nggak mungkin aku biarin kamu galau sendirian. Nanti kalau kamu galau sendirian, kamu nimba air, nyemplung sumur, sopo sing nulungi kamu? Pasti aku. Pendek amat pikirannya, Pak. Nggak mungkin lah, Pak. Masih ada Allah, Pak. Mau ngapain sih ini orang? Malam takbiran malah mau ngajak ribut. Loh, handphonemu muni loh. Diangkat toh. Males, Pak, dari Fajar, Pak. Ah, emangnya kalau dari Fajar kenapa? Wedi kamu takut sama dia? Bukan takut, Pak. Saya cuma males emosi, males berantem. Kalau nggak takut ya udah dihadepin aja. Kalau kamu ngerasa nggak salah, yo wes, angkat teleponnya, hadepi tanpa dengan emosi. Biar Fajar itu nggak ngerasa kalau kamu tuh takut bersaing sama dia. Halo? Oh, kamu nge-reject teleponku ya? Tidak sopan kamu. Berani kamu nolak panggilanku. Jar.
Lo nelpon gue mau apaan sih? Hah? Mau marah-marah? Kalau nggak ada